Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan via Zoom dengan materi analisis biaya costing. Analisis biaya activity based costing. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Arya Wikramawardana dengan NIM 1412400 173. Perkenalkan, nama saya Braga Wijaya dengan NIM 1412 400 196. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasa Ardianto dengan NIM 14 12 400 171. Perkenalkan nama saya Denis Kanto dengan NIM 1412400179. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Utama dengan NIM 1412400 190. Perkenalkan nama saya Nugraha Safirlana dengan NIM 14 12 400 192. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Musbahuddin dengan NIM 14 12 400 170. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Aziz dengan nomor NIM 14124000193. Perkenalkan, nama saya Jaudat Nur Firdaus dengan NIM 14 12 400 177. Perkenalkan nama saya Muhammad Adraman Hakim dengan NIM 14 12 400 174. Perkenalkan nama saya Fikri Ainul Hakim dengan NIM 14 12 400 164. Latar belakang activity based costing system adalah salah satu metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas yang terjadi dalam proses produksi, khususnya dalam proses produksi barang atau penyediaan jasa. Sistem ini mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis setiap aktivitas utama membutuhkan sumber daya. Kemudian, membebankan biaya kepada produk atau jasa berdasarkan tingkat aktivitas oleh masing-masing produk activity based costing system, memberikan pendekatan yang lebih akurat dan realistis mengenai struktur biaya produk atau jasanya. Karena sistem ini mempertimbangkan tingkat sumber daya dari masing-masing aktivitas dan kebutuhan proses. Kemudian keunggulan. Satu, manajemen akan berada pada suatu posisi untuk melakukan penawaran yang kompetitif yang lebih wajar. Manajemen akan berada pada suatu posisi untuk melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume rendah. Dan yang kedua adalah metode ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik. Dengan mengetahui biaya yang terkait dalam produksi produk yang kurang efisien dan melakukan perbaikan pada aktivitas yang memakan biaya tinggi. Dan yang ketiga, melalui analisis data, biaya, dan pola konsumsi, sumber daya manajemen dapat merekayasa kembali proses manufacturing untuk mencapai pola keluaran mutu yang lebih efektif dan lebih tinggi. Kemudian keterbatasan. Mudahnya data activity based costing disalahartikan. Dalam praktik data activity based costing, beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan. Dan yang kedua, bentuk laporan keuangan kurang sesuai. Sistem konsekuensinya harus menyusun laporan biaya yang berlainan, satu untuk internal dan yang satu untuk eksternal. Hal ini yang menyebabkan membutuhkan waktu biaya tambahan. Dan yang ketiga, pengeluaran yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama. Dalam activity based costing membutuhkan berbagai ukuran aktivitas yang harus dikumpulkan, diperiksa, dan dimasukkan dalam sistem. Kemudian tujuan. Tujuan activity based costing digunakan untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan peranan aktivitas setiap produk. Peranan activity based costing system yaitu A. Pembenahan biaya tidak langsung dan biaya pendukung. B. Pembebanan biaya dan alokasi biaya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Baik, selanjutnya ciri-ciri metode
activity based costing. Yang pertama, fokus pada aktivitas. Activity based costing mengidentifikasi dan memantau aktivitas-aktivitas yang relevan dengan proses produksi atau jasa. Kedua, pengelompokan biaya. Biaya dikelompokkan ke dalam cost pools yang mewakili kelompok biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu. Ketiga, penggunaan cost driver. Cost driver digunakan untuk mengalokasikan biaya dari cost pools ke produk atau layanan berdasarkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, perhitungan tarif aktivitas. Tarif aktivitas dihitung dengan membagi biaya dalam setiap cost pool dengan jumlah unit cost driver. Kelima, alokasi biaya. Biaya dialokasikan ke produk atau layanan berdasarkan penggunaan cost driver. Yang terakhir, keenam, informasi detail. Activity based costing memberikan informasi detail tentang biaya aktivitas dan penggunaan sumber daya yang berguna untuk pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, tahapan metode ABC. Langkah pertama dalam ABC adalah mengidentifikasi utama yang terjadi dalam sebuah organisasi. Langkah kedua, menentukan biaya cost center untuk setiap kegiatan utama. Cost center berarti pengelompokan total biaya untuk setiap aktivitas utama. Langkah ketiga, menentukan pemicu biaya cost driver untuk setiap kegiatan utama. Pemicu biaya atau cost driver adalah aktivitas yang menentukan biaya. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan tingkat pemicu biaya aktivitas dengan membagi total biaya suatu aktivitas. Tahap kelima, membebankan biasa aktivitas ke biaya produk. Biaya aktivitas akan dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif cost driver sesuai dengan kebutuhan aktivitas masing-masing produk. Misalnya, suatu produk mungkin memerlukan 10 penyetelan mesin dan aktivitas terkait inspeksi. Dengan demikian, produk akan dikenakan biaya baik untuk biaya aktivitas setup mesin maupun biaya aktivitas inspeksi. Lalu rumus metode activity based costing. Yang pertama, perhitungan tarif cost driver. Rumus tarif cost driver sama dengan total biaya atau jumlah cost driver. Yang kedua, perhitungan alokasi biaya. Rumus biaya aktivitas sama dengan tarif cost driver kali jumlah cost driver yang digunakan oleh produk atau jasa. Perbedaan 4 metode. Yang pertama ada job costing, yaitu membebankan biaya langsung dan biaya overhead secara terpisah untuk setiap pekerjaan atau proyek. Cocok untuk industri yang mengerjakan pekerjaan khusus atau job order. Yang kedua terdapat metode activity job costing atau yang disebut metode ABC, yaitu mencari tahu biaya yang paling tepat untuk setiap aktivitas atau proses, menggunakan beberapa cost driver atau pemicu biaya untuk mengalokasikan biaya yang mungkin terjadi pada metode tradisional. Yang ketiga, terdapat metode full costing, yaitu membebankan semua biaya produksi atau biaya baku, tenaga kerja, overhead pabrik tetap, dan variabel produk. Harga pokok produksi mencakup semua biaya produksi. Cocok untuk pelaporan keuangan eksternal karena sesuai dengan prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, terdapat metode variable costing, yaitu hanya membebankan biaya variabel produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, ke produk. Biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya periode. Harga pokok produksi lebih kecil daripada metode full costing karena tidak mencakup biaya tetap. Cocok untuk analisis laba rugi dan pengambilan keputusan manajemen. Contoh soal, biaya overhead perusahaan dibagi ketiga aktivitas berikut. Hitunglah tarif biaya aktivitas. Aktivitas terdapat stop mesin, pemrosesan pesanan, dan pemakaian mesin.
Total biaya 20 juta, 15 juta, dan 30 juta. Cost driver, jumlah batch, jumlah pesanan pelanggan, dan jam mesin. Total aktivitas, ada 10 batch dan 25 pesanan dan 6.000 jam. Jawab, stok mesin sama dengan Rp 20 juta dibagi 10 batch sama dengan Rp 2 juta per batch. Dan pesanan terdapat Rp 15 juta dibagi 25 pesanan sama dengan Rp 600.000 per pesanan. Pemakaian mesin Rp sama dengan 30 juta per 6.000 jam sama dengan 5.000 per jam mesin. Kamera Mumon. Contoh soal kedua, PT Harapan Jaya memproduksi 2 jenis produk sandal, produk sepatu. Perusahaan menggunakan metode activity based costing untuk membebankan biaya overhead. Data produksi sebagai berikut. Keterangan, unit produksi, jumlah batch, jumlah pesanan pelanggan, dan jam mesin digunakan. Produk sandal terdapat 1.000, 5, 20, dan 3.000. Produksi sepatu 1.000, 5, 30, dan 3.000. Pertanyaan, hitunglah total biaya overhead yang dibebankan ke produk sandal dan produk sepatu menggunakan metode activity based costing. Produk sandal terdapat stok mesin 5 batch kali Rp 2 juta sama dengan Rp 10 juta rupiah. Pemeriksaan pesanan 10 kali 600.000 sama dengan 6 juta. Pemakaian mesin 3.000 jam kali 5.000 sama dengan 15 juta rupiah. Total overhead produk A sama dengan Rp 31 juta rupiah. Produk sepatu stok mesin 5 batch kali Rp 2 juta rupiah sama dengan Rp 10 juta rupiah. Pemrosesan pesanan 15 kali Rp 600.000 sama dengan Rp 9 juta rupiah. Pemakaian mesin 3.000 jam sama kali Rp 5.000 sama dengan 15 juta rupiah. Total overhead produk B sama dengan Rp 34 juta rupiah. Total biaya overhead untuk produk sandal sama dengan Rp 31 juta rupiah dalam kurung Rp 31 per unit, dan total biaya overhead untuk produk sepatu sama dengan Rp 35 juta rupiah dalam kurung Rp 34.000 per unit. Kesimpulan activity based costing, perhitungan biaya produksi dengan menggunakan metode activity based costing dapat membantu pihak manajemen dalam penetapan harga produk secara tepat. Metode ABC memberikan pendekatan yang lebih cermat dan akurat dalam penentuan biaya produk dan pengendalian biaya, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan metode lainnya, terutama dalam industri yang kompleks dan memiliki biaya overhead yang signifikan. Berikut adalah review jurnal, judul Analisis Implementasi Metode Activity Based Costing untuk Perusahaan Industrial. Penulis tahun 2018, penerbit Safri TS. Reviewer tanggal 1 Oktober 2018. Abstrak penulis menjelaskan bahwa metode tradisional dalam penetapan biaya atau traditional costing cenderung tidak akurat karena hanya membebankan biaya tidak langsung secara merata tanpa mempertimbangkan konsumsi aktual dari masing-masing aktivitas. Hal ini menyebabkan undercosting dalam kurung biaya produk terlalu rendah, overcosting biaya produk terlalu tinggi. Sebagai solusi, metode activity based costing diperkenalkan karena lebih akurat dalam mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas aktual, membantu manajemen mengelola perusahaan secara lebih efisien, memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap keunggulan kompetitif, kekuatan, dan kelemahan perusahaan. Permasalahan ketidaktepatan metode tradisional. Banyak perusahaan masih menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional seperti full costing. Bisa terlihat murah, undercosting, dan sebaliknya overcosting. 2. Dampak negatif distorsi biaya. Distorsi biaya menyebabkan pengambilan keputusan strategis yang keliru, alokasi sumber daya yang tidak efisien,
Ketiga, kompleksitas produksi. Perusahaan industri yang memiliki banyak tipe produksi memerlukan sistem perhitungan biaya yang lebih rinci dan akurat. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kuantitatif. Deskriptif memberikan gambaran yang sistematis tentang perhitungan harga produksi dengan dua pendekatan kuantitatif, analisis berdasarkan angka-angka dan data akuntansi faktual dari perusahaan yang diteliti. Berikut review jurnal yang ketiga. Ada hasil metode tradisional konvensional perhitungan HPP dilakukan dengan membagi total biaya overhead secara merata berdasarkan volume produksi. Metode ABC activity based costing, biaya tidak langsung ditelusuri ke aktivitas kemudian dialokasikan ke produk berdasarkan cost driver yang relevan. Berikut kesimpulan, metode activity based costing memberikan hasil perhitungan harga pokok produksi HPP yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Hal ini karena metode ABC membebankan biaya berdasarkan aktivitas aktual yang dilakukan dan sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk serta menggunakan lebih dari satu cost driver. Hasil perhitungan HPP menggunakan metode ABC. Perbedaan perhitungan HPP tersebut menunjukkan bahwa metode tradisional kurang akurat, khususnya pada perusahaan dengan banyak jenis produk dan aktivitas kompleks. Berikut adalah kuis soal activity based costing. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.